Selamat malam. Kembali berjumpa dengan Agung SS Oil Gas Mine Law Channel. Dalam episode ini kami hendak mengemukakan perkembangan terakhir dengan geopolitik yang terjadi di kawasan dunia ini, terutama di belahan Indo-Pasifik. Ada press conference antara yang dibuat oleh Biden beserta dengan Australia, United Kingdom. Nah, dalam hal ini pembicaranya yang disampaikan, yang di-announce kepada dunia adalah bahwa terjalin satu alliance strategis di dalam pertahanan antara negara bertiga itu, di mana untuk suatu fakta pertahanan yang bernama AUKUS, ya kan? Di mana kurang lebih nanti ada perjanjian saling menukar informasi. Terus juga yang sangat ditekankan adalah bahwa Amerika Serikat akan membantu Australia untuk mendapatkan teknologi pembuatan nuklir untuk menggerakkan kapal selam mereka yang tadinya digerakkan oleh diesel, ya. Dan mereka menekankan bahwa ini bukan kapal selam yang bersenjata nuklir, tapi lebih ke arah Amerika memberikan bantuan bersama dengan Inggris kepada Australia untuk membuat tenaga nuklir untuk bisa menggerakkan kapal selam Australia, ya. Dan diperkirakan bisa lebih cepat, jaraknya bisa lebih jauh, dan juga lebih bertahan lama di laut. Kurang lebih Amerika akan memberikan teknologi nuklir untuk menggerakkan submarine daripada Australia. Dan kita ketahui yang memiliki submarine yang digerakkan oleh tenaga nuklir itu hanya kurang lebih 6 negara, yaitu United States of America, France, terus India, Rusia, Britain, Republik Rakyat Cina, dan sekarang Australia yang akan mendapatkan teknologi itu dari Amerika Serikat. Yang hendak diumumkan juga bahwa ini bukan submarine yang dipersenjatai dengan dengan persenjataan nuklir, bukan. Ini adalah yang semula diesel penggeraknya kan Australia, submarine tadinya diesel nih. Kalau diesel kan biasanya solar ya. Nah, ini kan ada bahan bakar. Nah, ini diganti menjadi nuklir. Dan itu Amerika yang jarang dia melakukan atau mendisclose ilmunya dalam bidang ini. Nah, dia nanti akan membantu Australia untuk memberi know-how terkait dengan nuklir untuk menggerakkan kapal submarine. So, apa bedanya sih? Nah, bedanya begini. Kalau menurut keterangan-keterangan yang kita dapat, itu kalau digerakkan dengan diesel itu jarak jauhnya, jarak bisa menempuh submarine itu lebih pendek daripada yang bisa digerakkan dengan tenaga nuklir, ya kan? Nah, tenaga nuklir ini jadi lebih lama, artinya fungsinya untuk menggerakkan submarine itu. Nah, ini emang suatu putusan yang sangat sangat berani dari Australia, karena Australia kan kita tahu bahwa dia juga banyak mengadakan hubungan perdagangan dengan Republik Rakyat Cina di dalam bidang bisnis kan. Nah, ada kerjasama lah antara dua negara dengan investor-investornya. Nah, cuman sekarang nampaknya dalam perkembangan terakhir ini dia memberanikan diri untuk beralliance dengan Amerika, ya, Inggris, karena emang mereka merupakan partner sudah lama berkaitan dengan kerjasama dalam militer ini. Yang sekarang ini walaupun tidak disebut, ini sebenarnya message-nya adalah disampaikan kepada Republik Rakyat Cina, di mana langsung juru bicara dari Republik Rakyat Cina mengatakan bahwa ini tindakan provokatif ini dari negara Amerika maupun Australia sama Inggris. Juga lihat perkembangannya, itu pemerintahan Perancis juga marah atas
kejadian ini karena Prancis kan sedang bekerja sama juga berkaitan dengan submarine dengan Australia. Nah, nampaknya dirasakan tanpa persetujuan atau kulon atau pertanyaan dengan Prancis, dia langsung memberikan press conference ini. Nampaknya perjanjian antara Australia dengan pihak Prancis terkait dengan kapal selam ini, kerjasama dalam submarine ini akan dibatalkan. Nah, sehingga Prancis marah sekali karena tanpa sepengetahuan dia tiba-tiba main dibatalkan. Nantinya tentunya ada kompensasi yang harus dibayar oleh Australia. Nah, sehingga akhirnya kita lihat bahwa Prancis menarik dubesnya dari Australia maupun dari Amerika. Jadi ini sebelumnya merupakan suatu sejarah ya, sejarah di mana dibentuklah fakta baru, fakta pertahanan baru, yaitu antara Inggris, Amerika, dan Australia. Dan ini tentunya walaupun tidak disebut untuk merespons, memberi sinyal lah kepada Republik Rakyat Cina yang telah membangun militernya, terutama di dalam peralatan perang marine itu di Laut Cina Selatan. Jadi ini adalah fakta baru, fakta militer baru. Kita tahu kalau udah namanya fakta pertahanan militer itu, kalau satu negara diserang oleh pihak lainnya, maka yang lainnya akan membantu, ya kan? Jadi ini merupakan sejarah baru yang sangat mengagetkan, ya kan? Dan khususnya untuk Republik Indonesia, kita juga harus berhati-hati dan waspada, karena jangan sampai kita hal ini membahayakan. Makanya pengumuman bahwa mereka ini hanya nuklir yang akan mendirikan kapal selam, nampaknya juga supaya Indonesia tidak bereaksi terlalu keras, dalam pengertian kenapa jadi negara tetangga ini kok jadi membangun tempat militernya dengan kekuatan nuklir. Tapi sudah dijelaskan bahwa nuklir ini hanya untuk bantuan nuklir dari Amerika maupun kerjasama dengan Inggris ini hanya diperuntukkan untuk menggerakkan submarine agar kapal selamnya bisa lebih lama berada di laut dan juga lebih cepat, ya kan, dibandingkan kalau digerakkan dengan diesel. Diesel yaitu solar tentunya ya. Nah, dan aftur atau solar lah ya, digerakkan dengan diesel. Nah, sekarang akan digerakkan dengan nuklir dengan bantuan daripada Amerika Serikat, ya kan. Nah, itu sangat mengagetkan, sehingga akhirnya dia menarik perwakilan dubesnya kayaknya ya, dubes Prancis dari Australia maupun dari Amerika. Jadi ini memang perkembangan yang sangat menarik hal tersebut, ya kan. Nah, kita lihat bahwa emang geopolitik, yaitu pengaruh daripada negara-negara besar, super daya atau super power itu di satu wilayah itu tadinya kan kita lihat perkembangan menunjukkan kekuatan Republik Rakyat Cina ini di Laut Cina Selatan ya. Nah, tapi nampaknya di perkembangan di Amerika sama Australia sama Inggris ini kan untuk di Indo-Pasifik. Nah, sehingga tentunya kejadian-kejadian ini menarik untuk diamati. Nah, apa pengaruhnya bagi Indonesia? Nah, di sini kita lihat. Indonesia kan kita ketahui baru-baru ini juga mengadakan kerjasama latihan bersama militer dengan Amerika untuk memperkuat dirinya, untuk juga message kepada Republik Rakyat Cina yang mengklaim bahwa daerah 9 dash line itu dari peta-peta lama dinasti kerajaan lama RRC itu digunakan untuk mengatakan bahwa itulah teritori berbenturan dengan teritori wilayah Indonesia yang sudah ditetapkan oleh deklarasi Juanda maupun
Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, yaitu 12 mil dari titik-titik kepulauan Indonesia, archipelago ya, ini konsep archipelago, pada saat air laut sedang surut, ya kan. Nah, terus ditarik dari situ 12 mil. Nah, itulah wilayah archipelago Indonesia. Nah, ini berbenturan dengan peta-peta khususnya di Natuna ya, itu berbenturan dengan peta daripada yang diklaim oleh Republik Rakyat Cina. Sehingga kita waktu itu Indonesia mengadakan kerjasama dengan mereka. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana? Artinya kalau ini lebih berarah ke lebih serius kalau yang ini, karena ini adalah alat perlengkapan submarine-nya itu sekarang diperkuat dengan tenaga nuklir. Dan Amerika nampaknya itu dia memilih pihak yang dia benar-benar trust gitu, karena dia biasa Amerika kan suka menyimpan rahasia daripada tenaga nuklir untuk penggerak ini. Cuman persoalannya sekarang dia mengadakan kerjasama atau memberikan know-how lah kepada Australia, ya kan, di mana Australia akhirnya kayaknya lebih terkesan akhirnya memilih untuk beralians dengan Amerika Serikat terkait dengan influence militer Republik Rakyat Cina akhir-akhir ini. Nah, sehingga Indonesia tentunya perlu mengamati perkembangan seperti ini, karena jangan sampai nanti militer Australia itu nanti bisa juga bukan hanya Republik Rakyat Cina yang terancam, tapi jangan sampai Indonesia juga artinya bahwa ada pihak luar dari kita yang dekat, tetangga kita, dan militernya dibangun menjadi semacam yang bisa membahayakan dan daripada wilayah teritori Republik Indonesia ini. Ya, ini sangat menarik ya perkembangan seperti ini, karena dunia itu emang pada saat ini kan bahkan sangat cepat daripada Republik Rakyat Cina. Investasinya mencakup Asia, Afrika, Eropa, bayangin ya. Dan sekarang ini dia memperkuat militernya untuk kurang lebih mengamankan investasinya. Biasa kalau investasi udah diletakkan di beberapa negara, itu mau nggak mau kan, kalau umpamanya itu kan investasi Republik Rakyat Cina, termasuk juga bankersnya, termasuk juga investornya. Nah, itu dia pengen aman, jangan sampai terganggu. Nah, untuk hal itu dia mempersiapkan diri nampaknya di bagian Laut Cina Selatan, itu dia mempersiapkan militernya. Nah, nampaknya karena kekuatan daripada Republik Rakyat Cina ini dalam bidang militernya nampaknya mendapat respons dari USA, yaitu negara adidaya Amerika, membutuhkan adanya alliance di pihak Australia, sehingga kita melihat bahwa USA tidak mau kecolongan. Berarti kan Republik Rakyat Cina dianggap superpower kan. Bayangin, mereka bertiga mengadakan alliance kan, untuk menghadapi Republik Rakyat Cina ini. Jadi sangat menarik, sehingga kita lihatlah nanti perkembangannya bagaimana. Pengamatan kami terhadap kejadian yang luar biasa ya, di mana kurang lebih agak menggemparkan juga untuk dunia internasional terkait dengan rebutan pengaruh kekuasaan itu yang diiringi dengan persaingan kekuatan militer dari negara adidaya tersebut, di mana negara adidaya Amerika yang sebenarnya dia udah besar, superpower, tapi dia mengajak negara lain untuk ikut menjadi strategic alliance-nya, ya kan, terutama di dalam kemampuan perlengkapan daripada submarine-nya untuk mengamankan kepentingannya, tentunya kepentingan national interest dari Amerika, dan tentunya Australia juga punya national interest juga, ditegaskan, sehingga dia mengorbankan alliance dalam bisnis dengan Republik Rakyat Cina. Nah, kalau Inggris kan emang dia udah keluar dari Uni Eropa ya, sehingga dia kan juga sendiri kan. Nah, sehingga dia juga perlu membutuhkan
teman, partner gitu loh. Karena biasanya apalagi dia sendiri di Eropa, keluar dari Uni Eropa, sehingga dia mungkin juga merasakan perlu menggalang satu aliansi lagi dengan Amerika sama Australia dalam hal kekuatan militernya ini menghadapi kekuatan ekspansi militer daripada Republik Rakyat Cina. Nah, kita lihat aja perkembangannya, sehingga Prancis pun oleh Australia dikorbankan karena sebenarnya ada kerjasama sebenarnya di dalam bidang submarine antara Australia dan Prancis. Nah, kalau dalam perjanjian negara dengan negara G2G itu kan mengenai misalnya submarine, atau dia mengadakan perjanjian yang sama juga artinya terkait dengan submarine tadi, artinya memperlengkapi submarine dengan misalnya dengan tenaga nuklir sekarang. Nah, itu nampaknya tanpa terindikasi tidak, Australia sama sekali tidak berkonsultasi dengan Prancis, sehingga menyebabkan pemerintahan Prancis marah sehingga sampai menarik utusannya, dubesnya mungkin ya, kalau level paling tinggi dubesnya dari negara-negara tersebut, yaitu dari negara Amerika sama dari negara Australia. Kita lihat aja perkembangannya dengan ditariknya mundurnya total pasukan Amerika dengan sekutunya termasuk Australia kan begitu, menarik juga. Nah, itu ternyata emang konsentrasinya beralih kepada menghadapi Republik Rakyat Cina, sehingga Republik Rakyat Cina ini nampaknya tidak bisa dianggap main-main, sehingga mereka melakukan alliance tadi, strategic alliance. Oke, mungkin sementara itu yang bisa kami ulas kesempatan episode ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya yang karena saya tertarik sekali dengan keadaan geopolitik yang geopolitik terkait dengan geopolitik hubungan internasional ya. Karena kan yang saya tekuni waktu sekolah adalah hubungan internasional, hukum internasional, yang ada mata pelajaran hubungan internasional, di mana nampaknya juga tidak lepas daripada sumber daya alam yang ada, yaitu tadinya misalnya tenaganya submarine Australia itu memakai tenaga diesel, berarti kalau diesel kan bahan bakarnya itu solar, nah itu diganti menjadi tenaga nuklir, nanti untuk menggerakkan ya, bukan submarine yang dipersenjatai dengan persenjataan nuklir, bukan, lebih ke arah submarine yang dibantu nanti oleh Amerika teknologi know-how nuklir untuk bisa menggerakkan submarine tadi, sehingga lebih kuat lah jarak jauhnya segala macam kan, dibanding dengan digerakkan dengan diesel. Oke, mungkin sekian dulu ulasan ini. Sudah malam juga, tapi saya menyempatkan diri operator saya Agung Supomo Sulaiman, operator daripada Agung SS Oil Gas My Law Channel ini, berkesempatan untuk memberikan ulasan uraian singkat ini. Terima kasih. Kalau sekiranya bermanfaat, silakan like dan juga subscribe. Pencet juga bell, nanti artinya notification kami. Oke, selamat malam.